البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada kaidah yang kelima, berhubungan dengan ta'liq yang disampaikan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala. Kemarin telah kita baca penukilan dari beberapa a'immah tentang permasalahan apa, Ahmad? Nah, kemarin kita baca penukilan dari Al-Maqrizi, kemudian Syahrustani, bahwasanya para salaf tidak diketahui dari mereka membagi sifat menjadi dzatiyah dan fi'liyah. Tapi mereka dalam membicarakan sifat, mereka semua menetapkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu sifat azali. Dalam sifat azali. Baik, lalu untuk apa disebutkannya pembagian ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin sendiri? Padahal dari kalangan salaf mereka tidak mendatangkan pembagian ini. Apa faedahnya? Indah ya Ridwan. Nah, untuk kita butuh pembagian tersebut dan mengetahui maksud dari pembagian tersebut untuk membantah ahlul bid'ah. Nah, sehingga ketika mereka mendatangkan pembagian yang seperti ini, kita tidak kebingungan karena sudah mengetahui maksud dari pembagian tersebut. Baik. Sekarang kita baca ta'liq di halaman 111 yang nomor 1. Ini sudah ta'liq yang penting. Ketika kita telah mengetahui pada pembahasan kemarin, alhamdulillah, bahwasanya sifat-sifat tsubutiyah di kalangan mutaakhirin, mereka bagi menjadi dua, ada yang dzatiyah dan fi'liyah. Perbedaan keduanya harus sudah betul-betul paham. Bagaimana perbedaan keduanya, Pak Mujahid? Baik. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah. Jika Allah menghendaki maka Allah melakukannya, jika tidak maka tidak akan melakukannya. Nah, akan muncul pertanyaan, apakah berarti sifat fi'liyah itu sifat yang baru bagi Allah? Dan makanya diberikan catatan nomor yang 1 ini untuk menegaskan bahwasanya sifat fi'liyah itu adalah sifat dzatiyah juga. Dari sisi apa? Dari sisi disifatinya Allah Subhanahu wa taala sejak azali dan terus-menerus disifati dengan sifat tadi secara abadi. Kita baca perkataan Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah, was-sifatul fi'liyatu hiya dzatiyatun min jihati ittisafir Rabbi azza wa jalla biha azalan wa abadan. Dan sifat-sifat fi'liyah itu adalah dzatiyah. Dari sisi mana? Dari sisi
disifatinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya secara azali. Maksudnya secara azali bagaimana? Syafiq? Baik. Secara azali maksudnya sejak zaman azali, yaitu zaman yang tidak ada permulaannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang tidak berpermulaan. Huwal awwalu wa laisa qablahu syai'. Dialah zat yang paling awal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Baik. Wa abadan, dan secara abadi. Maksudnya apa, ikhwanifillah? Bahwasanya sifat-sifat fi'liyah itu juga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dan terus menerus disifati dengannya. Falam tahduth lahu sifatun ba'da an lam yakun muttasifan biha. Sehingga tidak muncul pada Allah Subhanahu wa ta'ala suatu sifat yang datang belakangan, padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengannya. Atau yang dikatakan secara mudah, yaitu tidak ada kemudian sifat baru bagi Allah yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengannya. Seperti misalnya seandainya kita katakan bahwasanya sifat fi'liyah itu istiwa 'alal 'arsy. Istiwa 'alal 'arsy. Tidak kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala taib sebelumnya tidak disifati dengan sifat tersebut. Bal hiya sifatuhu lam yazal muttasifan biha madiyan wa mustaqbala. Bahkan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang senantiasa Allah bersifat dengannya, baik pada waktu yang telah lampau maupun waktu yang akan datang. Sifat menciptakan. Sifat menciptakan ini paling mudahnya. Dan ini contoh karena berhubungan dengan apa yang kemarin saya isyaratkan. Permasalahan apa yang pelik dalam syarat Tahawiyah, apa Zain? Tasalsul hawadith. Tasalsulul hawadith. Sifat menciptakan. Tidak kita katakan bahwasanya berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan tidak disifati dengan sifat pencipta. Paham? Ini tidak boleh. Paham? Tapi semua sifat-sifat fi'liyah dari sisi disifatinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat tersebut adalah sifat dzatiyah juga. Dari sinilah kenapa para salaf semuanya menetapkan sifat azali. Semuanya sifat azali, sehingga sudah tidak usah repot-repot dibagi ada dzatiyah, ada fi'liyah. Cuma tatkala ahlul bidah mereka membuat syubhat seputarnya, sehingga butuh kita mengetahui pembagian ini, ada dzatiyah, ada fi'liyah. Kemudian Kemudian kita pahami yang dimaksud fi'liyah oleh mereka itu yang ada hubungannya dengan masyiah. Ada hubungannya dengan masyiah. Perhatikan penukilan Imam Ad-Darimi di sini. Qala al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, wa la yadkhulul imanu qalba rajulin hatta ya'lama anna Allah lam yazal ilahan wahida bi jami'i asma'ihi wa jami'i sifatihi lam yahduth lahu minha syai'un kama lam tazal wahdaniyatuhu. Tidak akan masuk keimanan ke dalam hati seseorang sampai dia mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang senantiasa memiliki sifat ilahiyah. Lam yazal ilahan wahida.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang senantiasa disifati dengan sifat ilahiyah. Dan hanya dia satu-satunya disifati dengan semua nama-nama dan semua sifat-sifatnya. Tidak ada sesuatu yang muncul baru dari sifat-sifat tersebut sedikit pun. Dalam artian sifat-sifat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengannya. Sebagaimana senantiasa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dalam kitab beliau, Ar-Rad ala Bishr al-Marisi, bantahan terhadap Bishr al-Marisi. Wa qala Ibnu Abil Izz wa la yajuzu an ya'taqida anna Allah wusifa bi sifatin fi harakati. Wa la yajuzu an ya'taqida anna Allah wusifa bi sifatin ba'da an lam yakun muttasifan biha. Tidak boleh seseorang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan suatu sifat setelah sebelumnya Allah tidak disifati dengannya. Paham? Misalnya sifat menciptakan. Tidak boleh kita berkeyakinan bahwasanya sebelum itu Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat mencipta. Padahal menciptakan sifat berhubungan dengan masyiah tidak? Jelas berhubungan dengan masyiah dalam artian Allah berkehendak menciptakan ini, menciptakan itu. Tapi afanifillah, sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala sudah disifati dengan sifat tersebut. Dengan sifat tersebut. Oleh karena itulah afanifillah, tayyib makhluk apa saja yang kita tetapkan, bahwasanya itu ciptaan Allah, maka berarti sebelumnya ada makhluk. Paham? Inilah yang dimaksud dengan tasalsulul hawadits la awwalalaha. Bahwasanya hawadits, taib kejadian-kejadian atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada awalnya. Kenapa? Karena semua makhluk yang kita tetapkan itu awal, ada kemungkinan sebelumnya sudah ada makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Paham? Kenapa? Karena sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala telah bersifat dengan sifat menciptakan. Paham? Paham? Baik. Pahami ini dengan baik. Sehingga perkataan Ibnu Abil Izz dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah di sini jelas, yaitu tidak boleh seseorang berkeyakinan bahwasanya Allah itu disifati dengan suatu sifat yang baru yang sebelumnya tidak bersifat dengannya. Tidak boleh. Tapi kita wajib sebagaimana para sahabat beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat yang apa? Azaliyah. Sifat-sifat yang azaliyah. Baik, li'anna sifatihi sifatu kamalin wa faqduha sifatu naqsin. Dikarenakan sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan dan hilangnya sifat tersebut adalah kekurangan. Wala yajuzu an yakuna qad hasala lahul kamalu ba'da an kana muttasifan bididdi. Sehingga tidak boleh pada hak Allah Subhanahu wa taala diyakini bahwasanya Allah telah mendapatkan kesempurnaan setelah dulunya Allah disifati dengan lawannya, yaitu kurang. Kenapa? Karena ketika sebelumnya tidak disifati dengan suatu sifat, kemudian muncul sifat tersebut, berarti apa? Ketika muncul sifat itu disifati kesempurnaan, ya tidak? Sebelum disifati berarti masih kurang. Paham? Ini tidak boleh demikian pada hak Allah. Kenapa? Karena hak Allah adalah untuk kita tetapkan kesempurnaan sejak azali juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Taib sebagaimana
wujud Allah wujud yang sempurna, demikian pula semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna ada pada Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Pahami ini dengan baik. Sehingga dari sini kita ketahui semua sifat fi'liyah adalah sifat dzatiyah. Nah, sifat dzatiyah. Tapi tidak semua sifat dzatiyah sifat fi'liyah. Paham? Dari sisi istilah. Kenapa? Karena fi'liyah intinya yang berhubungan dengan masyiah. Ada hubungannya dengan masyiah. Sedangkan dzatiyah tidak ada hubungannya dengan masyiah. Itu secara mudahnya. Adapun kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengannya, maka semuanya baik fi'liyah maupun dzatiyah Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengannya sejak apa? Sejak azali. Nah. Baik. Qala wa sifatuhu qadimatun laisa daruriyan wala nadariyan bila niza'in bainal a'immah. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang qadimah. Maksudnya bukan sifat yang baru muncul yang sebelumnya Allah tidak disifati dengannya. Dan bukan suatu yang daruri, bukan pula sesuatu yang nadari, yaitu sesuatu yang diharuskan atas Allah atau sesuatu yang secara teoritis. Tapi ini jelas. Baik berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan itulah akidah para salaf bahwasanya sifat-sifat Allah sifat yang azali. Itu lebih bagus daripada penggunaan qadimah. Ini tidak ada khilaf di kalangan para a'immah bahwa sifat-sifat Allah sifat azaliyah. Naqal al-Mardawi al-ittifaq ala dzalika baina al-a'immati kama fi at-tahbir. Mardawi yang menukilkan ittifaq di kalangan para a'immah. Wa qala as-Safarini fasairu sifatil dzatiyyah wal khabariyah wa sairu sifatil af'ali minal istiwa'i wan nuzuli wal ityani wal maji' qadimatun lillah. Hiya sifatun qadimatun inda salafil ummah wa a'immatul islami lillahi dzil jalali wal ikram. Ini penegasan yang lain lagi. Bahwasanya semua sifat-sifat dzatiyah maupun khabariyah. Baik di sini ada istilah dzatiyah kemudian khabariyah, maksudnya berarti dzatiyah ma'nawiyah dan dzatiyah khabariyah. Dan semua sifat-sifat af'al, sifat fi'liyah seperti istiwa, nuzul, ityan dan maji, itu qadimatun lillah. Itu sejak awal Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya, yaitu sejak azali. Ini maksud qadimatun lillah. Bukan sifat-sifat yang baru. Makanya ditegaskan ai sifatun qadimah lillahi dzil jalali wal ikram. Adalah sifat yang apa? Yang telah ada sejak azali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini di sisi salaful ummah wa a'immatul Islam. Qala Khalil Harras sifatun fi'liyatun tata'allaqu biha masyiatuhu wa qudratuhu kulla waqtin wa an tahdutha bi masyiatihi wa qudratihi ahadu tilka sifati minal af'al wa in kana huwa lam yazal mawsufan biha bimakna anna naw'aha qadimun wa afradaha hadithatun fahuwa subhanahu lam yazal fa'alan lima yurid. Ini isyarat tentang istilah lain, yaitu qadimun naw' hadithul ahad, berhubungan dengan sifat-sifat fi'liyah. Syekh Khalil Harras rahimahullah ta'ala pensyarah akidah al-wasitiyah, yang ada kisah unik berhubungan dengan beliau. Awal beliau mengenal manhaj salaf al-fanidillah.
Beliau Misri, Tayyib Misri, termasuk salah satu guru dari Syekh Ahmad Al-Jami rahimahullah ta'ala. Tayyib awalnya sebelum beliau mengenal madhab salaf dan berakidah dengan akidah salaf, beliau ditugaskan oleh pihak universitas untuk apa? Untuk membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, gitu. Dibantah. Yang namanya membantah harus baca semua ayat ini. Dibaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akhirnya dengan sebab itu beliau mendapatkan hidayah. Tahu ternyata yang mau beliau bantah itulah akidah yang hak. Itulah akidah yang hak. Akhirnya mengarang kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Salafi, As-Salafi. Memuji dan akhirnya beliau berakidah dengan akidah salaf dalam permasalahan asma wa sifat. Makanya beliau mumpuni dari sisi ilmu kalam. Dalam artian, kalau antum membaca syarah Khalil Harras dalam syarah akidah Al-Wasithiyah, di situ ada pembahasan-pembahasan kalamiyah yang cukup tayyib, lumayan dibandingkan syarah-syarah Wasithiyah yang lain. Beliau terkadang mengetuk pembahasan-pembahasan kalamiyah untuk diketahui oleh para thalabatul ilm. Karena memang beliau dulu mumpuni pada bidang itu. Karena asalnya dari situ untuk untuk membantah Syekhul Islam, tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Malah dengan sebab itu beliau mendapatkan hidayah sehingga menjadi ulama di antara ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan membela akidah ahli sunnah as-salafiyah. Beliau katakan dalam syarah Al-Wasithiyah bahwasanya sifat-sifat fi'liyah itu berhubungan dengan masyiah dan qudrah kulla waqtin, di setiap waktu. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahsan, komah pada wa qudratihi dihilangkan sehingga tidak membingungkan. Perhatikan, kita gandeng akan lebih mudah. Wa antahdutsa bi masyiatihi wa qudratihi ahadu tilka sifati minal af'al. Dan akan muncul dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan qudrahnya masing-masing dari sifat-sifat tersebut yang berupa perbuatan-perbuatan. Masing-masing dari sifat tersebut yang berupa af'al, berupa perbuatan, itu akan akan senantiasa muncul. Karena Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam ayat fa'alul lima yurid. Fa'al dengan sighah mubalaghah, yaitu senantiasa melakukan fi'il. Tidak ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan menganggur, tidak berbuat apa-apa. Fa'alul lima yurid. Sehingga terus masing-masing dari fi'il tersebut yatajaddad, yaitu baru. Walaupun ikhwanillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengannya sejak zaman azali dan secara abadi. Maknanya bahwasanya jenis dari sifat tersebut qadim. Jenis dari sifat tersebut adalah sifat yang telah terdahulu, yaitu sejak azali Allah disifati dengannya, seperti menciptakan. Adapun penciptaan seperti penciptaannya Mujahid, penciptaannya Nabil, ini penciptaan yang baru. Antum diciptakan tahun berapa? Tidak hafal. Baik. Masing-masing penciptaannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan ini sesuatu yang baru, ya kan? Tapi
yaitu jenis sifat itu, Allah memiliki sifat menciptakan, apakah baru ataukah sudah sejak zaman azali? Sejak zaman azali. Inilah yang diistilahkan dengan qadimun naw'. Qadimun naw'. Naw'un. Baik. Maksudnya dari sisi jenisnya itu sifat yang qadim. Qadim maksudnya sifat azali. Tapi hadithul ahad. Masing-masing fi'il Allah Subhanahu wa taala itu hadits. Yaitu apa? Baru sesuai dengan kehendak Allah, ya tidak? Seperti misalnya meletusnya gunung Merapi. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Oh, baru-baru saja. Paham? Dan itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah, ya tidak? Paham? Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan qadimun naw' hadithul ahad. Maka dikatakan bimakna anna naw'aha qadimun wa afradaha hadithatun. Maknanya bahwasanya jenisnya itu adalah sifat yang qadim, sifat yang azali, dan afradnya atau dengan istilahnya ahadnya sama. Afrad dengan ahad sama. Masing-masing dari fi'il tersebut itu hadithah, baru. Sebab fahuwa subhanahu lam yazal fa'alan lima yurid. Sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan apa-apa yang Dia kehendaki. Mafhum sampai di sini? Mafhum? Berarti dengan ini kita selesai dari ta'liq seputar kaidah yang kelima. Kemudian kita baca madmunul kaidah, kesimpulan dari kaidah ini. Yang pertama, adamu wurudi hadha tafriqi fil kitab wa sunnati wa athari salaf. Wa inna ma jaa'a 'indal mutaakhirin. Ini jelas bahwasanya tidak datangnya pembedaan sifat dzatiyah dan dzatiyah dan fi'liyah dalam kitab as-sunnah maupun athar para salaf. Hanyalah datang pembagian ini di sisi mutaakhirin. Qal la yuhkamu 'ala hadha at-taqsimi bil bid'ah li'annahu ghairu mukhalifin li syar'i wala li fahmi salafi bal huwa muwafiqun lahum. Ini penting tanbih yang butuh dipahami, kawan. Walaupun di situ tidak ada athar salaf yang menunjukkan pembagian tadi, tapi perhatikan, tidak dihukumi atas pembagian ini dengan bid'ah. Kenapa? Karena tidak menyelisihi syariat. Tidak menyelisihi syariat dan tidak menyelisih pemahaman para salaf. Sebab sama-sama menetapkan bahwasanya sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah adalah sifat-sifat yang azali. Paham? Bahkan itu mencocoki mereka. Hanya saja pembagian tersebut didatangkan untuk apa? Untuk mempermudah dalam membantah ahli bid'ah. Kemudian perhatikan poin ketiga, ini juga penting. La farqa baina sifatid dzati wa sifatil fi'li. Loh, kalau tidak ada bedanya, lalu untuk apa dibagi? Harus tahu sisi kesamaan dan sisi perbedaan. Baik. Maka dikatakan di sini yang tidak ada perbedaan antara sifat dzat dan sifat fi'il min kaunillahi mausufan biha azalan. Dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya sejak azali. Itu tidak ada bedanya. Jadi kedua-duanya sifat azaliyah. Kemudian yang keempat, anna hadha taqsima yahtaju ilaihi 'indal hajah atau yuhtaju fi harakati. Yuhtaju ilaihi 'indal hajah. Bahwasanya pembagian ini dibutuhkan tatkala ada kebutuhan. Baik, ketika ada kebutuhan untuk membantah ahli bidah, ya kita bawakan pembagian ini.
Wa illa fatusradus sifatu sardan duna tafriqin ka fi'lis salaf. Jika tidak dibutuhkan yang seperti ini, maka ya sebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sardan, yaitu sebutkan secara apa? Secara berurutan. Sudah semua sebutkan saja sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, tanpa membedakan apakah itu dzatiyah atau fi'liyah sebagaimana dilakukan oleh para salaf. Baik. Kemudian poin yang ke-5, anna hadha taqsima yuzadu alaih. Nah, taksimun akhar, bahwasanya pembagian ini ditambahkan atasnya pembagian yang lain, wa huwa, yaitu sifatu dzatin wa sifatu fi'lin wa sifatu ikhbarin. Itu sifat dzat, sifat fi'il dan sifat ikhbar. Wa hiya sifatul khabariyah wa sifatun ma'nawiyah wa tanzih. Bima yadullu ala anna hadha taqsim laisa bimusallam. Ditambahkan oleh sebagiannya, menjadi apa? 3 dzat, sifatul dzat, sifatul fi'ilin, sifatul ikhbar. Kemudian sifat ikhbar maksudnya sifat khabariyah dan sifat ma'nawiyah. Serta sifatun ma'nawiyah wa tanzih. Yang menunjukkan bahwasanya pembagian ini tidak diterima. Laisa bimusallam, harokati, sehingga bukan, jangan sampai dibaca laisa bimuslim. Nah, laisa bimusallam, tidak diterima. Dan kalau mau dirinci akhwanifillah, sebagaimana kita sebutkan di awal, yaitu pembagian sifat dzatiyah menjadi 2, yaitu dzatiyah ma'nawiyah dan dzatiyah khabariyah. Ini pembagian yang lebih bagus daripada apa yang disebutkan di sini. Kemudian annallaha azza wa jalla kana wa kanat sifatuhu ma'ah. Fama ta'allaqa minha bidzat fala yanfaqu anhu kal ilmi wal hayati wal qudrati wa ghairiha. Wa ma yata'allaqu minha bil fi'li fahiya tahdutsu 'inda wujudi sababiha bi masyiatihi wa ikhtiyarihi. Baik, pahami ini yang antum diperhatikan. Nah, kita serius ini. Baik, jangan ngantuk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kana. Perhatikan kana di sini. Annallaha azza wa jalla kana. Maksudnya apa? Kana di sini kana yang tamah, bukan kana naqisah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa kanat sifatuhu ma'ah, dan ada juga sifat-sifat Allah bersama dengan Allah. Dalam artian Allah ada ya bersama dengan sifat-sifatnya. Tidak dikatakan Allah ada kemudian baru sifat-sifatnya datang belakangan. Paham? Dari sinilah kita ketahui bahwasanya sifat-sifat Allah sifat-sifat yang azali. Paham, Mas? Paham aula? Perhatikan. Annallaha azza wa jalla kana wa kanat sifatuhu ma'ah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan adanya Allah tidak berpemulaan, ya tidak? Paham? Adanya Allah yaitu ada sejak zaman azali. Baik. Wa kanat sifatuhu ma'ah, dan adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga ada bersama dengan Allah. Maka sifat-sifat itu juga sifat-sifat yang azali. Paham? Nah, sifat-sifat yang azali. Tidak boleh kita katakan bahwasanya asalnya Allah tidak punya sifat kemudian muncul sifat-sifatnya. Nah, ini batil. Kemudian
fama ta'allaqa minha bidzat fala yanfakku anhu. Maka sifat-sifat apa saja yang berhubungan dengan zat, maka tidak akan terpisah dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, tidak akan terpisah, itu fala yanfakku anhu. Jadi fama ta'allaqa minha bidzat, yaitu apa saja yang berhubungan dengan Allah, dengan zat Allah dari sifat-sifat tadi, maka tidak akan terpisah dari Allah. Seperti sifat ilmu, apakah ada waktu dari waktu-waktu di mana Allah disifati dengan tidak berilmu? Ini tidak pernah. Wal haya, wal qudrah, dan yang lainnya. Kemudian wa ma yata'allaqu minha bil fi'li fahiya tahdutsu inda wujudi sababiha bi masyiatihi wa ikhtiyarihi. Dan apa saja dari sifat-sifat tersebut yang berhubungan dengan fi'il, berhubungan dengan perbuatan Allah, maka sifat-sifat itu tahdud, akan muncul sifat-sifat yang baru dari sisi masing-masingnya perbuatan-perbuatan Allah ini, tatkala ada sebabnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan pilihan Allah. Allah ketika berkehendak untuk menimpakan azab pada suatu kaum, maka ketika muncul sebabnya mereka bermaksiat, kemudian Allah berkehendak untuk menimpakan azab, Allah timpakan azab. Nah, perbuatan Allah menimpakan azab sebagai hukuman dan peringatan bagi yang lain, ini azali atau sesuatu yang baru? Satu yang baru saat itu, paham? Tapi disifatinya Allah dengan sifat fi'il tersebut sejak zaman azali, paham? Nah, qal wala yashkilu alaina sifatul istiwa'i 'ala al-'arsy li'annaha kanat ba'da an lam takun wa kadzal nuzul ila sama'i dunya wa kadzal istiwa' ila sama'i wa ghairiha. Fa hadha ma'nahu anna Allah ittasafa biha azalan wa fa'alaha 'inda wujudi sababiha. Fakadzal istiwa' 'ala al-'arsy ittasafa bihi azalan wa fa'alahu 'inda khalqil 'arsy. Nah, ini faedah penting sekali di sini, akan menghilangkan iskal kita seputar sifat fi'liyah. Maka jangan sampai menjadikan rancu atas kita sifat istiwa di atas arsy. Karena apa? Sebelumnya li'annaha kanat ba'da an lam takun, dikarenakan sifat itu ada, istiwanya Allah ada, setelah sebelumnya tidak ada. Ini maksudnya ba'da an lam takun, setelah sebelumnya tidak ada. Paham kalimat ini? Adanya Mujahid setelah sebelumnya tidak ada. Paham? Baik. Ya, adanya Mujahid setelah Abu Mujahid menikah misalnya. Jadi sebelumnya tidak ada. Paham? Paham tak, Mas? Nah, ini maksud kanat ba'da an lam takun. Baik. Nah, wala yushkil alaina sifatul istiwa 'alal 'arsy. Jangan sampai menjadikan rancu atas kita sifat istiwa di atas arsy. Kenapa? Karena sifat ini ada pada Allah. Nah, sifat ini terjadi. Li'annaha kanat, karena sifat ini terjadi. Nah, setelah sebelumnya tidak ada. Ya, belum terjadi. Kapan terjadinya? Setelah Allah menciptakan arsy tentunya, ya tidak? Paham? Setelah Allah menciptakan arsy baru Allah istiwa 'alal arsy. Paham? Nah, wa kadzal nuzul ila sama'i dunya, demikian pula turun ke langit dunia. Ini terjadi, yang kejadian ini setelah apa? Tentunya setelah adanya langit dunia. Ya tidak? Baik.
Wakada al-istiwa ila sama wa ghairiha. Demikian pula istiwa na'am ila sama. Taib al-sa'ida, yaitu naik ke langit dan seterusnya. Nah, fahada maknahu. Ini semua maknanya bagaimana? Maknanya annallaha ittasafa biha azalan. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat istiwa, sifat nuzul itu sejak zaman azali. Tapi wa fa'alaha inda wujudi sababiha. Dan Allah melakukan apa yang dia disifati dengannya tersebut tatkala ada sebabnya. Paham? Jadi sebelumnya sejak azali Allah sudah disifati dengannya, tapi melakukannya ketika telah ada sebabnya. Paham? Fakadal istiwa alal arsh. Demikian pula istiwa di atas arsh. Nah, istiwa di atas arsh. Allah ittasafa bihi azalan. Allah bersifat dengannya sejak azali. Tapi wa fa'alahu inda khalqil arsh. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan istiwa tersebut dan tatkala penciptaan arsh, yaitu ketika arsh telah diciptakan. Paham sampai di sini Abu Mujahid? Paham? Baik. Pahami baik-baik syubhat. Nah, jangan sampai muncul kerancuan di sini. Kemudian poin yang terakhir, ini juga tidak kalah pentingnya. Tarkuhu subhanahu al-fi'la li'adami wujudi sababi dhalikal fi'li kamalun. Tarkuhu subhanahu al-fi'la. Al-fi'la sebagai maf'ulun bih dari masdar tark. Tarkuhu subhanahu al-fi'la li'adami wujudi sababi dhalikal fi'li kamalun. Kamalun sebagai apa? Zakaria. Khabar dari tarkuhu. Nah, kain yang maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan untuk melakukan suatu perbuatan dikarenakan tidak adanya sebab untuk perbuatan itu dilakukan merupakan bentuk kesempurnaan Allah. Paham? Allah meninggalkan untuk melakukan suatu perbuatan dikarenakan memang tidak adanya sebab untuk melakukan perbuatan itu. Maka ini merupakan bentuk kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wa fi'luhu lidzalikal fi'li 'inda wujudi sababil fi'li kamalun. Demikian pula perbuatan Allah Subhanahu wa taala na'am taib terhadap Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan itu tatkala adanya sebab dilakukannya perbuatan itu merupakan kesempurnaan. Ya. Baik. Paham ya Wahyu? Konsentrasi. Nah. Wa hakadha tunazzal af'aluhul madhkurah anifan. Demikianlah seterusnya diturunkan perbuatan-perbuatan Allah yang disebutkan tadi. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu perbuatan itu merupakan kesempurnaan bagi Allah, dan tatkala Allah meninggalkan suatu perbuatan itu juga bentuk kesempurnaan dari Allah. Contohnya alhamdulillah yang berhubungan dengan kita saja. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan sebagian hambanya. Hamba sudah berdoa, tidak dikabulkan. Dikarenakan dia tidak menempuh sebab-sebab terkabulkannya doa. Maka tatkala Allah tidak mengabulkan, kan ini meninggalkan untuk mengabulkan doanya, tidak tarkul fi'il. Padahal Allah menjanjikan untuk mengabulkan doa orang yang meminta. Tapi ini ditinggalkan, tidak Allah lakukan. Nah, Allah tidak melakukan untuk mengabulkan doa hamba tadi karena dia tidak
mewujudkan sebab-sebab dikabulkannya doa. Ini kesempurnaan bagi Allah atau kekurangan? Kesempurnaan, karena hamba tadi tidak melakukan sebab-sebab terkabulkannya doa. Baik. Dan Allah mengabulkan doa hambanya ketika hamba tadi mengumpulkan sebab-sebab terkabulkannya doa. Berarti sebab-sebab adanya pengkabulan sudah ada, ya tidak? Maka Allah kabulkan, ini juga merupakan bentuk kesempurnaan. Jadi inti dari poin yang terakhir untuk menunjukkan bahwasanya semua af'al, semua perbuatan Allah adalah perbuatan yang sempurna. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan, kenapa ya Allah engkau perlakukan aku begini. Ketika kita ingin mewujudkan satu hal, ada kesulitan dan Allah belum mengabulkan, itu adalah kesempurnaan bagi Allah, karena mungkin memang sebab belum kita kumpulkan. Sehingga kalau seorang demikian keadaannya, dia akan senantiasa husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini poin-poin yang berupa kesimpulan dan sekaligus juga tambahan fawaid berhubungan dengan kaidah yang kelima, pahami dengan baik. Sungguh ini rangkuman dari banyak kitab. Berhubungan dengan permasalahan pembagian sifat dzatiyah dan fi'liyah. Kalau antum pahami dengan baik, insyaallah taala bermanfaat untuk memahami kitab-kitab berikutnya, dan juga sangat bermanfaat dalam memahami syubhat-syubhat ahli bidah untuk bisa dia runtuhkan. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha